Alhamdulillah. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd, kita masih belajar pada Kifayatul Awam Syekh Al-Fudhali, syarahnya dari Imam Al-Bayyuni rahimahullah radhiyallahu anhu. Yang kita kemarin terakhir membahas tentang sifat wujud. Bahwa sifat wujud ini ya, apakah dia zat atau ainul zat atau bukan? Sekarang sampai ke wadalil ya. Wadalil ala wujudi ta'ala hududul alam. Kama qala radhiyallahu anhu. Adapun bukti dari apa? Dari wujudnya Allah Ta'ala adalah hudusnya alam ini, baharunya alam ini. Ingat, saya perlu jelaskan, hudus atau hadis. Hadis itu zatnya atau orang yang, kalau hudus itu sifatnya. Hudus itu sifat baharunya alam ini, hudus. Tapi alamnya disebut hadis. Alam yang baharu disebut hudus, itu sifat kebaharuan. Maksudnya baharu di sini adalah ada awalnya, itu maksudnya hudus. Ini istilah para ahli tauhid. Lawannya adalah qadim atau kidam. Kidam atau qadim itu maknanya kalau secara ilmu tauhid itu maknanya adalah tidak ada awalnya. Lawannya kidam, hudus, baharu itu ada awalnya. Contoh, bumi ini walaupun menurut para ahli itu umurnya 6 miliar tahun. Katanya, saya ingat dulu di Repal itu orang Uman. Nah, itu disebut katanya bumi itu umurnya 6 miliar tahun. Ya walaupun itu bertahun-tahun lalu kan, kalau sanding sama miliaran kan tidak ada artinya, kacik 1-2 tahun. Ya anggaplah 6 miliar tahun. Tapi kan tetap sebelum 6 miliar tahun kan berarti tidak ada gitu. Berarti tetap ada awal. Nah, ini kita tetap katakan bumi ini baharu. Saya perlu jelaskan ini supaya tidak terkontaminasi dengan makna baru yang dipakai oleh masyarakat. Baru kan berarti baru beli, nah itu. Jadi bukan itu yang baru, itu bukan itu yang kita maksud baru dalam ilmu tauhid itu. Baru atau baharu itu atau hudus itu maksudnya tidak ada awalnya walaupun sudah lama. Paham ya? Kalau kidam atau kodim itu artinya yang tidak ada awal, yang kodim cuma Allah. Itu menurut ahli ilmu tauhid. Sebab nanti kalau secara bahasa itu makna terminologi, sebab makna etimologinya. Kalau kodim makna bahasanya, kodim itu artinya kuno. Jadi umpama masjid ini kodim, masjid ini kuno. Itu. Tapi ketika kodim itu dipinjam oleh ahli ilmu, sebab Allah ini kan di luar jangkauan manusia. Sedangkan bahasa ini kan apa? Hasil budidaya manusia, olah pikir ya. Walaupun semua hakikatnya kepada Allah, tapi kan hasil olah pikir manusia. Bagaimana bahasa yang baru muncul setelah adanya manusia bisa mensifati Allah SWT? Maka dari situlah para ahli ilmu tauhid meminjam istilah-istilah untuk menggambarkan kemahakuasaan Allah. Salah satu istilah yang dipinjam itu kodim. Istilah kodim yang asalnya maknanya kuno, uang kuno. Tapi kan walaupun kuno, ada awalnya enggak? Ada awalnya. Tapi ketika dipinjam oleh ahli tauhid untuk menggambarkan Allah yang kodim, itu maknanya tidak ada awal. Paham ya? Jadi jangan dikacaukan istilah kodim dengan hadis, istilah baharu sama kuno sama kodim, itu jangan dikacaukan dengan istilah kodim yang secara bahasa itu sama baru. Ini baju baru. Jadi bumi ini walaupun 6 miliar tahun disebut baharu, artinya ada awalnya. Itu maksudnya istilah ini. Lo kadang kalau nggak saya jelaskan bingung, baru lo bumi itu sono kayak biyen kok baru ini. Kok baru beli? Ya, jadi dalil wujudnya alam itu adalah hudus. Dalil wujudnya Allah Ta'ala itu adalah hudusnya alam, kebaharuan alam ini. Itu dalil wujudnya Allah Ta'ala. Yani apa? Wujuduhu, yani wujudnya alam ba'da adamin, setelah ketiadaan. Wal alamu ajromun kadzawat wa a'rad.
Yang dimaksud alam itu adalah ajram, suatu entitas. Entitas ini suatu, ya pokoknya jiren lah, sesuatu yang maujud. Ya. Alam itu sesuatu yang maujud selain Allah. Allah itu namanya alam. Ya. Itu dibagi lagi. Ada zawat, ada a'rad. Saya harus jelaskan. Ini pelan-pelan. Ini baru makan ini ngunyahnya rodo angin. Jadi saya harus tidak keselak antum. Tapi mungkin dapat berapa baris itu udah apa ya. Jadi alam itu paham ya? Alam itu kullu masih wallah. Semua yang selain Allah itu alam. Dibagi lagi alam itu kepada dua. Ada zawat, ada zat, ada a'rad. Contoh, termos hijau. Termos itu zat, hijau itu a'rad. Kalau dalam bahasanya Aristoteles sama filsafatnya Plato, ya, itu zat itu namanya form, ya, a'rad itu accident. Ini istilah dualisme teorinya Plato sama Aristoteles. Alhamdulillah kita belajar mantik sama filsafat juga, jadi bisa nyanda ke sana. Jadi a'rad zat itu ini meja coklat. Meja itu a'rad, coklat itu meja itu zat, coklat itu a'rad. Orang yang tinggi, orang itu zat, tinggi itu a'rad. Paham ya? Ya silakanlah bahasakan bahasanya masing-masing, pokoknya paham. Apalah artinya sebuah nama, kata Shakespeare. Kata Shakespeare, ya, pujangga Inggris itu mengatakan what is the name? Apa artinya sebuah nama? Iya betul. Ini sastra Inggris. Harusnya ngerti Shakespeare itu nanti. Apa? Siapa Shakespeare itu? Orang mana? Berarti bukan cuma galangnya. Jauh dari Shakespeare. Jadi apa artinya nama, silakan bahasakan. Pokoknya ngerti apa itu a'rad, itu apa itu zat. Orang tinggi maka orang itu zat, tinggi itu a'rad. Ya, itu. Pelan-pelan. Ya. Jadi bukti wujudnya Allah itu adalah hudusnya alam. Bukti adanya Allah itu adalah kebaharuan alam. Sedangkan pengertian alam, hudus tadi kan saya sudah jelas. Apa itu? Saya sudah jelaskan apa makna hudus dalam istilah ilmu tauhid, ya kan? Baharu artinya yang ada awal. Yang sebelumnya tidak ada, kemudian ada, itu hudus. Hudus itu alam. Alam, sedangkan pengertian alam itu adalah kullu masih wallah. Semua yang selain Allah itu alam. Alam dibagi dua. Ada zat, ada a'rad. Allah itu bukan jisim, atau zat itu nanti juga disebut jisim. Allah itu juga bukan a'rad. Kalau Allah a'rad berarti ada sifat, dan sifat itu berubah-ubah. Kal harakati was sukun wal alwan, itu seperti gerakan, sukun diam, sifat diam, sifat bergerak, sukun sifat diam, wal alwan warna-warna. Itu contoh a'rad. Gerakan, diam. Benda bergerak, benda itu zat, bergerak itu a'rad. Jadi bergerak, diam, warna, ukuran, itu semua a'rad. Ya. Wa inna makana hudusul alam dalilan ala wujudillah ta'ala li'anha. Hanya saja baharunya alam ini bisa menjadikan dalilan, menjadi dalil atas wujudnya Allah Ta'ala. Li'annahu sebab la yasihu an yakuna hadisan, tidak sah adanya hadis, adanya sesuatu yang baharu binafsihi dengan sendirinya. Tidak sah adanya yang baru dengan sendirinya. Min ghairi mujid, tanpa ada yang mewujudkan. Yujiduhu, yang mewujudkan dia. Li'annahu qabla wujudi karena wujudu musawiyan li adami. Paham ya? Dalil adanya Allah itu baharunya alam ini. Sudah titik sampai situ. Itu dalil ijmal, dalil globalnya. Orang awam atau orang yang mau belajar cukup sebetulnya mengerti dalil global ini. Tapi kalau diperdalam lagi seperti ini tidak semua orang wajib mengerti dalilnya.
Dari sisi mananya? Kok bisa khususnya alam itu membuktikan adanya Allah? Kok bisa dari sisi mananya? Nah, sisi mananya itu ini dibahas. Ini nggak wajib orang awam. Yang kemarin yang kita belajar di apa itu? Tijanud Darori itu dasar. Dari sisi mana wujudnya alam ini membuktikan adanya Allah Ta'ala, ya. Lalu layasnya itu tadi, karena tidak sah suatu yang baru kecuali harus ada yang mengadakan. Dia tidak mungkin ada dengan sendiri. Seperti pulpen ini kan tidak mungkin. Kita akan menyangkal ini tiba-tiba ada, tidak ada yang mengadakan. Pasti akal kita menyangkal. Kenapa? Li'annahu qabla wujudi, sebab si hadis itu tadi sebelum adanya hadis tadi, karena maka ada si wujudnya hadis itu musawian li adamihi, sama dengan ketiadaannya, ya. Sebelum keberadaan pulpen ini, maka kemungkinan diciptanya pulpen dan tidak diciptanya pulpen, kemungkinan itu adalah sama. Sebelum adanya pulpen ini, ya, kemungkinan untuk orang itu membuat bolpen dan tidak membuat bolpen ini, itu kemungkinannya sama. Mewujudkan dia atau tidak mewujudkan, itu kemungkinannya sama, musawiyan. Falamma wujida, ketika muncul ternyata si orangnya, ya, kepingin buat bolpen, ya, orang itu tadi, maka dia adakan bolpen sehingga wujud bolpen ini tadi. Wazala adamu, maka falamma wujida, ketika dia diadakan, wazala adamu, hilang ketiadaannya, ya, hilang ketiadaannya. Alimna anna wujudahu tarajjah ala adami, maka baru kita tahu bahwa wujudnya pulpen sudah lebih unggul daripada ketiadaan. Berarti lebih unggul wujudnya. Setelah ditemukan, setelah dikatakan ada. Pokoknya hadal wujud musawi adalah adam, dan sebelum itu adanya pulpen dan tidak adanya sama. Ini mau diadakan apa mau ditiadakan sama. Tapi setelah ada baru bisa kita ketahui adanya lebih unggul keberadaannya. Fala yasi an yakuna tarajja ala adam min nafsi, maka tidak mungkin yang tadinya sama keberadaan dan ketiadaannya, tidak mungkin dia bisa menjadi unggul dengan sendirinya tanpa ada yang mengunggulkan antara ada dan ketiadaan. Fata'ayyana anna lahu murajjih ghairuhu, maka ta'ayyan, wajiblah bagi akal itu untuk menerima bahwa keberadaan bolpen ini ada yang murajjih, ada yang mengunggulkan keberadaannya dia. Yang sebelumnya adalah sama kemungkinan antara ada dan tiadanya. Berarti ada yang mengunggulkan. Huwallazi aujadahu, itulah yang mengadakan dia. Tarajjuha ahadil amrain mutasawwin min murajjih muhal. Sebab tarajjuh, unggulnya ahadil amrain, salah satu dari dua perkara, al mutasawwin, yang sama, min murajjih, tanpa ada yang mengunggulkan, itu muhal, itu mustahil. Unggulnya sesuatu yang sama tanpa ada yang mengunggulkan, itu mustahil. Masalan, contoh Zaid qabla wujudi, Zaid sebelum adanya, ya, sebelum adanya. Ya juzu ayyujad fi sanati kadza wa juzu ayyabqa ala adami, ya. Boleh bagi Zaid untuk wujud pada tahun ini, tahun sekian, 1900 berapa umpama. Boleh juga ya baqqa ala adami. Mungkin juga Zaid tertunda wujudnya Zaid pada tahun berikutnya. Mau bapak ibunya belum kawin, ada corona, jadi nggak jadi kawin tahun ini, tahun depan, maka wujudnya saya tidak jadi tahun ini, ya kan? Oh ya, ini kelihatannya buyang tapi betul ini. Jadi begitu. Adanya si Zaid itu kan mungkin pada tahun ini, pada saat PPKM ini, bisa jadi mungkin juga pada tahun depan. Sebelum dia ada kan mungkin saja. Pak mungkin ya, mungkin tidak. Kemungkinannya sama antara wujuduhu wa adamu, antara adanya dan tidak adanya. Falamma wujida, ketika muncul bedunduk datang si Zaid ini, lahir Zaid tiba-tiba PPKM darurat, lahir dia si Zaid.
Wazala adamu, dan hilang ketiadaan Zaid fi zamanil ladzi wujida fi, pada waktu yang sudah ditentukan dia berada padanya. Alimna anna wujuda bi mujid, maka kita tahu keberadaan Zaid itu dengan mujid, karena ada yang mengadakan. La min nafsi, bukan dari dirinya. Sebab kan dia mungkin saja ada pada ini, mungkin saja pada, kemungkinannya sama antara ada dan tiada. Maka kok tiba-tiba ada Zaid, berarti kan ada yang mengunggulkan keberadaannya Zaid, berarti ada yang mengadakan. Dia bukan ada dengan, sebab kalau Zaid ada dengan sendirinya dia bisa menentukan kapan dia ada. Tapi ketika dia tidak menentukan kapan dia ada, kok ditentukan oleh sesuatu yang lain, berarti dia ada penciptanya, ada yang mewujudkan dia. Bahasanya bulat, bahasanya orang filsafat. Fahasilud dalil, kesimpulannya adalah, kesimpulan dalilnya yang tadi itu, antakulal alam min ajram wa arad hadisun. Semua alam ini, baik zat maupun arad tadi, baik zat maupun arad itu semua sama-sama hadis, sama-sama baharu, ada awalnya. Sebelum dicat hijau apa ada? Arad hijau di sini. Tidak ada sebelum dicat. Jadi arad ataupun zat itu sama-sama baharu. Sama-sama baharu. Dulunya tidak ada. Ai mujadun ba'da adamin, diadakan setelah tiada. Wa kullu haditsin la budda min mudid, dan setiap yang baharu harus ada yang mewujudkan. Fayuntij anal alam la budda min mudid, maka terhasilkan di situ bahwa alam itu berarti karena dia baharu, dan setiap yang baru harus ada yang mewujudkan. Berarti kita katakan alam itu harus ada yang mewujudkan. Itu silogisme. Premis mayor, premis minor, kesimpulan. Ya. Natijah. Premis mayornya itu segala yang baru harus ada yang mewujudkan. Itu premis mayor. Premis minornya, alam itu adalah baru. Kesimpulannya, alam itu ada yang mewujudkan. Agak belajar ilmu logika sedikit. Itu dulu di matematika ada juga ya. Negasi itu. Ya. Wallahu a'lam. Wala sabidal lagi amma kaunul mudi itu sama bila bil jalal syarif wa bi bagian asma wa musamma anbiya Muhammad sallallahu wa taraba al mas'alah wa hadha dalil rizqa wa ududul alam dalil wujud ta'ala. Ya. Tutupkan sedikit ya. Sampai situ paham ya? Jadi semua alam ini hadis, alam ini baharu dengan segala gerak-geriknya, berarti ini baharu dulunya. Yang baru itu pasti butuh muhdits, butuh yang mengadakan. Berarti alam ini ada yang mengadakan. Nah, adapun ya dari sampai situ dari mana? Wa hadzal ladzi yusaffaru bidalaki, ini yang diambil dari dalil akli. Sampai di sini kemampuan dalil akli. Kemampuan dalil akal itu cuma menyimpulkan bahwa alam ini pasti ada yang membuat. Yang membuat namanya Siwa, namanya Wisnu, namanya Allah. Itu bukan dari akal, bisa akal ngarang sendiri nama. Itu dari para nabi alaihi wasallam. Wa amma kaunul mudid, yaitu singkopla itu yang membuat nama sendiri. Wis tak namai Wisnu saja, tak namai Brahma saja. Ngarang dewe. Wa amma kaunul mudid, adapun keberadaan si pencipta itu dinamakan dengan lafzul jalalah, Allah, dengan lafzul jalalah, lafaz keagungan yaitu Allah, asy-syarif, lafaz yang mulia. Wa bi baqiyati asma, dan dengan sisa nama-nama yang lain atau nama-nama lain selain itu, seperti yang dinamakan oleh orang-orang yang di luar Islam tentang zat ya, Sang Hyang Widi itu tadi. Ya, Sang Hyang Widi Wisesa itu kan ya, itu kan Widiwasa, itu kan yang esa. Maksudnya yang ada yang esa kan gitu. Bahasa, tapi mereka nggak ngerti namanya siapa. Pokoknya yang Widi tidak tahu. Itu sifat. Oh Mustafa bin Anbiya, maka nama-nama itu hanya bisa diambil dari para nabi. Tidak bisa kita ngarang, otak ini, akal ini tidak bisa ngarang sendiri. Ya, alaihi afdhalus shalawat wassalam. Fatanabbah, maka sadarlah, ketahuilah, pahamilah lihadil masalah, terhadap masalah ini. Wa hadzal dalil alladzi sabaqa
Dalil ini yang telah lalu yang kita jelaskan bahwa hudutul alam itu hadisnya alam ini, barunya alam ini itu dalil wujud ta'ala. Itu adalah dalil wujudnya Allah. Adapun dalil bahwa apa buktinya alam ini hadis, nanti kita bahas. Apa buktinya alam ini hadis? Secara ringkas, buktinya alam ini hadis, namanya hadis itu kan ada baru, ada Allah. Apa buktinya alam ini hadis? Segala kejadian di alam ini tidak ada yang permanen, siang, malam, musim hujan. Maka menunjukkan itu berarti segala musim dan segalanya itu bersifat hadis. Sesuatu yang ditempeli oleh sifat hadis, maka sesuatu itu juga hadis. Maka terbukti bahwa alam ini hadis. Itu secara ringkas nanti akan dibahas. Fikihnya itu. Kita bisa. Hah? Kitabnya. Oh iya. Tipis bisa. Yang kecil cabai rawit itu.